Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Martasia dengan NIM 207210067 dari kelas 4C Program Studi Tadris Biologi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang Ibu. Gimana pelajaran sebelumnya? Menyenangkan atau melelahkan? Sampai Ibu, melelahkan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Dewi Nuraini Bu. Dewi Nuraini nggak ada teman-teman. Iya, Dewi Nuraini nggak ada. Kemana Dewi? Sakit Ibu. Ada itu suratnya di meja Ibu. Terkena DBD ya Dewi? Iya mungkin Bu. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu untuk yang pertama mengetahui apa saja dan mengetahui apa itu gangguan ataupun kelainan pada sistem peredaran darah, dan yang kedua yaitu mengetahui apa itu jenis-jenis apa saja jenis-jenis dari gangguan ataupun kelainan pada sistem peredaran darah serta penanggulangannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, sebelum kita ke sekolah di siang hari ini, tentu kalian menaiki kendaraan kan? Iya Ibu. Yang dimana kendaraan yang kita naiki itu kita umpamakan sebagai peredaran darah. Yang dimana di dalam peredaran darah itu kita yang akan mengalir membawa sejumlah zat-zat ataupun nutrisi ke seluruh tubuh. Baiklah, masuk pada pembelajaran kita siang hari ini yaitu tentang mengenai gangguan ataupun kelainan pada peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Ada yang tahu apa itu gangguan ataupun gangguan pada sistem peredaran darah? Bisa Bu. Ya, Miftah, apa itu? Jadi gangguan pada sistem peredaran darah itu kayak ini Bu, kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah gitu Bu. Ya, benar. Apa yang dikatakan Mita tadi. Selain itu, apakah ada yang tahu apa itu gangguan ataupun kelainannya? Itu Bu, contohnya anemia. Yang dikatakan Rike dan Mita. Nah, adapun gangguan ataupun kelainan pada sistem peredaran darah itu merupakan kelainan ataupun penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah ataupun sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun internal. Yang mana fungsi dari sistem peredaran darah itu untuk mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Sebelum melanjuti materinya, Ibu mau tanya anak-anak Ibu, apakah tahu apa saja jenis-jenis penyakitnya seperti yang sudah disebutkan Rike pertama tadi? Ada yang bisa menambahkannya? Mari, Jantung ya, bawah. satu-satu Bu. Ya, kepada RTS. Hipertensi Bu. Selain itu ada yang mau menambahkan lagi? Rahmi, Parisa sih Bu. Kepada Rike. Tadi anemia Ibu sudah. Miftahul Jannah, Jantung koroner Bu. Yulia, Stroke. Iya benar, yang dikatakan anak-anak Ibu tadi. Yang pertama yaitu jantung koroner. Apa sih jantung koroner itu? Yang dimana jantung koroner itu merupakan salah satu
penyakit jantung koroner ini terjadi ketika arteri koronia tidak dapat menyuplai darah cukup ke otot-otot jantung. Nah, di sini Ibu ada media pembelajaran yang pertama yaitu mengenai sistem peredaran darah. Mengenai sistem peredaran darah. Nah, ini kan ada sistem peredaran darah dari ini kan jantung. Ya. Yang pertama itu kan penyakitnya jantung koroner. Nah, penyebab jantung koroner itu terjadi ketika pembuluh darah ini tersumbat oleh lemak-lemak ataupun kolesterol. Yang dimana kolesterol itu kan sakit di sini. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah ke jantung yang akan menyebabkan terjadinya sakit jantung koroner. Adapun ciri-ciri ataupun gejala dari jantung koroner itu yang pertama yaitu dada terasa sakit, terus pada bagian lengan dan punggung itu kita sering merasakan pegel-pegel ataupun sakit dan sering merasakan napas pendek dan kepala pusing. Untuk lebih jelasnya, Ibu juga membawa ini yang dimana ini pembuluh dari jantung, pembuluh darah jantung. Nah, yang bisa kita lihat yang pertama ini yaitu jantungnya, pembuluh darahnya masih bagus, dan yang kedua pembuluh darahnya mulai ada yang menempel-nempel yang warna kuning ini. Nah, itu salah satunya yaitu lemak. Nah, jadi lemak yang kita makan tadi itu menggumpal jika kita tidak melakukan aktivitas yang bisa membakar lemak. Ini menggumpal. Setelah itu, jika terus-menerus kita tidak melakukan aktivitas, tetapi kita secara terus-menerus mengonsumsi lemak yang berlebihan, maka pembuluh darah jantung kita akan seperti ini dan akan menyebabkan kita menjadi terkena penyakit jantung koroner. Dan yang kedua yaitu stroke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini keluarganya ada yang terkena stroke? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah tidak ada. Stroke itu sama seperti penyakit jantung koroner tadi ya, dan stroke itu menyebabkan kematian. Yang dimana stroke itu disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Dan di sini Ibu juga membawa contohnya yaitu seperti ini. Ini pembuluh darah otak yang dimana oksigen yang akan mengalir tadi kurang mengalir ke otak. Jadi gejala dari stroke itu yang pertama yaitu kelumpuhan di salah satu anggota bagian tubuh kita. Misalnya nih di salah satu anggota bagian tubuh kita itu tidak bisa bergerak. Dan yang kedua yaitu gangguan berbicara. Beda ya, pada anak-anak kecil yang biasanya terkena emang kelainan itu susah berbicara, emang berbeda dengan yang di stroke. Maksud dari susah berbicara di sini yaitu salah satunya seperti sulit untuk mengangkat mulut ataupun sulit untuk bergerak ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu sering sakit kepala. Maksud sakit kepala di sini itu tidak seperti sakit kepala biasanya. Jika kalian merasakan terus-menerus sakit kepala, itu segeralah periksa ke rumah sakit agar tidak terkena penyakit stroke. Dan yang ketiga yaitu wajah mulai berkerut. Beda dengan kita penuaan dini. Wajah mulai berkerut di sini maksudnya yaitu seperti bangun, misalnya kita nih malamnya sudah ada kegiatan ataupun sudah beraktivitas ataupun banyak pikiran, tetapi jika pagi bangun di pagi hari ataupun yang lainnya, wajah kita mulai berkerut seperti keriput ataupun seperti pada gambar yang ini ataupun gambar yang ini, itu segera bawalah ke rumah sakit. Nah, cara untuk mencegah terjadinya penyakit stroke itu yaitu dengan berolahraga teratur, makan makanan bergizi, serta melakukan aktivitas yang tidak mengganggu pikiran kita.
Adapun gangguan ataupun penyakit yang ketiga yaitu varises. Nah, di mana varises itu keadaan pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Maksud dari pelebaran itu seperti di foto yang ini ataupun seperti pada media pembelajaran ibu yang bisa kita lihat di bagian bawah, yang dimana ini yang biru-biru ini kan pembuluh darah kita ibu ambil pada bagian kaki. Nah, pembuluh darah ini melakukan pelebaran. Maksud dari pelebaran di sini yaitu seperti tonjolan-tonjolan pada kulit. Nah, ini pembuluh darahnya, yang pertamanya kecil dia akan menonjol. Dan yang keempat yaitu anemia. Pasti di sini anak ibu sering merasakan pusing kan? Ya Ibu. Nah, itu sebelumnya kita pernah disuruh untuk meminum meminum tablet tambah darah. Itu untuk mencegah terjadinya anemia, yang dimana penyakit anemia ini disebabkan karena kekurangannya sel darah merah ataupun hemoglobin. Yang dimana ciri-ciri anemia itu yang pertama yaitu tubuh terasa lesu seperti RTS, jangan terus-terusan lesu ya, kepala pusing dan muka pucat. Dan yang terakhir yaitu hipertensi dan hipotensi. Nah, hiper sama hipo itu berbeda ya, yang dimana hipertensi itu tekanan darah tinggi, yang dimana tekanan darahnya itu di atas 120/80. Sedangkan penyakit hipotensi itu darah rendah, yang dimana tekanan darah rendah itu tekanan darah di bawah 120/80. Gejala dari hipertensi itu salah satunya yaitu kepala sakit, kelelahan, pusing, mual-mual, serta sesak napas. Sedangkan hipertensi itu gejalanya seperti penglihatan berkunang-kunang, sering pusing, sering menguap, sering merasa capek dan lelah, denyut nadi lemah dan tampak pucat. Denyut nadi lemah maksudnya di sini yaitu apabila kita merasakan tubuh kita lelah, tetapi detak jantung dan denyut nadi kita itu tidak sesuai. Nah, untuk mencegah untuk mencegah ataupun menanggulangi dari 5 penyakit yang tadi, yang pertama yaitu melakukan olahraga teratur dan istirahat teratur. Di mana olahraga teratur itu bisa kita lakukan seperti kita yang sedang melakukan kegiatan sekolah itu bisa kita lakukan pada hari Minggu ataupun waktu-waktu tertentu. Dan istirahat teratur itu berapa jam waktu istirahat teratur kita? 8 jam. Dan menjaga pola makan sehari-hari. Tidak boleh menjaga pola makan sehari-hari itu seperti kita tidak boleh selalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, makanan yang cepat saji, makanan yang instan, ataupun tidak boleh sering-sering makan mie. Dan yang selanjutnya yaitu hindari minuman beralkohol. Tidak boleh ya untuk kita meminum minuman beralkohol. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menghentikan kebiasaan merokok. Ibu mau tanya di sini apakah ada dari murid ibu yang merokok? Alhamdulillah enggak ya Bu. Karena kita cewek semua jadi tidak ada yang merokok ya. Ya Ibu. Dan yang untuk pencegahan selanjutnya yaitu hindari stres berlebihan dan menjaga berat badan yang ideal. Hindari stres yang berlebihan itu di mana kalian merasa stres, misalnya nih tekanan dari keluarga ataupun dari sekolah, tugas banyak ataupun yang lain itu. Nah, di waktu istirahat kita hilangkan dulu pikiran kita mengenai tugas ataupun beban-beban yang lainnya agar kita tidak terjadi stres. Dan yang selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan makanan bergizi itu penting, bukan untuk mencegah ataupun yang lain, mencegah serta menanggulangi penyakit yang tadi, tetapi itu juga sebagai kebutuhan. Nah, baiklah, itu saja materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup Ibu.
Dari pembelajaran tadi, Ibu minta satu orang siswa Ibu untuk menyimpulkan apa saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Rika Ibu. Ya, oke. Jadi untuk gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah itu ada banyak banget contohnya. Contohnya yaitu jantung koroner, stroke, varises, kemudian anemia, hipertensi dan hipotensi. Itu Ya, benar benar. Ibu. Benar apa yang sudah dikatakan Ike tadi. Beri aplaus dulu untuk Ike. Dan juga Ibu ingatkan jangan lupa belajar ya, karena pada minggu-minggu ini kita akan mengadakan ujian tengah semester, yang dimana ujian tengah semester ini banyak Ibu mengambil soal dari mengenai penyakit ataupun gangguan pada sistem peredaran darah dan mengenai sistem peredaran darah. Baik Ibu. Baik, Ibu. Sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan doa dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.